Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan sahabat FB, sahabat Febri Bobo. Kita masih di cerita seram berdasarkan kisah nyata. Saat ini di hadapan kita ada narasumber. Nah, dengan Bang siapa nih? Perkenalkan, nama saya Robi. Dengan Bang Robi ya. Bang Robi, gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya. Bang Robi kesibukannya apa nih sehari-hari? Sementara ya masih rutinitas saja, kecil-kecilan lah di rumah. Di rumah aja dulu ya. Ya. Oke, Bang Robi katanya punya cerita seram berdasarkan kisah nyata. Pemirsa di rumah mau dengar nih? Bersedia ya? Oh, siap. Apa yang saya bisa utarakan nanti saya sampaikan. Oke, sahabat Ebi di rumah, mudah-mudahan dengan cerita Bang Robi ini nanti kita ambil hikmah ya, dapat diambil pelajaran. Kita langsung saja, silakan Bang Robi. Baik, kita sekarang berada di seputaran Kali Ciliwung, tepatnya di daerah Perumahan Bumi Pertiwi, yang mana konon ceritanya daerah tersebut pernah ada terdengar suara kayak gamelan, pasar malam. Itu sering terdengar di waktu saat-saat tertentu bila suro atau Jumat, juga di Jumatnya Kliwon. Konon ceritanya itu bisa terjadinya bunyi seperti itu menurut orang tua sesepuh pada saat iring-iringan pengantin berjalan melintasi Sungai Ciliwung. Pada saat itu belum ada jembatan, masih melewati bantalan-bantalan batu-batuan. Pernah terjadi karena yang saya alami, teman-teman saya juga alami, ada gamelan degung di bawah sungai. Nah, kita coba cari tahu gitu loh. Cari tahu dari mana sumber ini dan dari mana asal mulanya. Untuk kejadian persisnya sih memang berkisaran masih di abad ke 1940-an lah, Pak. 1940. Oh, tahun 1940 ya, kejadiannya dari sesepuh ya. Sesepuh ya. Itu pada saat itu masih tradisi kuno, dia pakai adat yang kuat. Oh, karena daerah sini ya masih kental itunya adatnya ya. Iya. Nah, mereka kan jadi ada beberapa tradisi kalau beriring-iringan mengantar pengantin diiringi dengan musik-musik gitu loh, Pak. Kalau dulu kan seperti itu sampai ke tempat pelaminan. Oh, jadi kebiasaan atau adat setempat kalau ada pengantin diiring-iringi pakai gamelan itu? Gamelan, musik, degung, gitu. musik ya. Musik tradisional ya. Seperti itu, menurut cerita dari sesepuh. Dan terjadinya itu saat dia melintas bebatuan itu. Pada saat itu air cadas, Pak, bisa dilintas, aman sepertinya gitulah. Oh, ini batu-batu yang tersusun ini batu yang seolah-olah seperti jembatan membelah Kali Ciliwung ya? Iya, jadi tidak ada akses jembatan. Belum ada jembatan. Belum ada. Kita hanya lewat batalan-batalan batu-batuan aja yang kayak kita mau melintas ke nyebrang masih aslinya seperti itu, Pak, dulu. Oh, kalau mau nyebrang lewat bantalan batu-batu ya? Iya. Nah, itu dia terseret air. Ternyata dari sana, daerah Bogor, Katulampa, yang pecahnya antara Ciliwung, tumpah ke sini, Pak. Ada namanya yang disebut dengan air bah. Nah, terseretlah semuanya, Pak. Terseret. Sampai tidak ada satupun yang ditemukan, gitulah. Oh, pas saat itu, pas acara iring-iringan mau lewat Kali Ciliwung, tiba-tiba air bah datang ya? Datang. Oh, jadi semuanya pengiring dan pengantin
hanyut. Hanyut langsung Iya. dibawa arus ya. Ya. Nah, dari situlah timbul cerita-cerita, dan bukan cerita sendiri, tapi saya ngalamin sendiri, mendengar, hanya bisa mendengar. Ada beberapa penampakan yang saya pernah ditampakkan juga gitu. Tapi hanya saya pikir, itulah wujud kecil dari makhluk Allah, saya bilang. Itu juga ciptaan Allah. Saya kembalikan aja keyakinan saya terhadap Allah. Memang semua keyakinan pada Allah. Akhirnya ya berujung bukan saya aja yang ngalamin, semua teman-teman ngalamin gitu. Oh, jadi semenjak kejadian hanyut semua itu, tiba-tiba beberapa puluh tahun kemudian suara gamelan itu terdengar oleh abang sendiri. Terdengar. Atau kejadian itu seolah-olah terulang lagi gitu ya? Terulang. Jadi saya kumpul di 4 orang dengan teman-teman di waktu malam itu, dan bukan saya yang dengar, 4-4-nya ikut dengar. Oh, 4 orang yang ada di dekat Ya. abang dengar semua? Dengar, dan dia pun ya udah biasalah, kita nggak usah lah, kita kayak seperti ada pasar malam juga Pak di situ. Rame gitu ya? Rame, ya kita udah biasa aja lah. Berarti kejadian nyatanya tahun 1940-an, terus Iya. abang mendengar ini setelah tahun berapa ya? 2000 berapa? Saya di sini 2002 akhir. 2002 akhir ya? Ya. Oke. Masih penghuni ini di sini masih boleh dikatakan masih jarang ya. Masih sepi ya? Sepi. Oke. Terus? Ya akhirnya karena kita udah terbiasa ya saya anggap ya udahlah, kita dia kita seperti itu aja. Selama kita nggak mengganggu, selama kita nggak diganggu, merasa aman, berjalan baik, ya kita alhamdulillah sampai sekarang kita selamat. Gitu aja. Pernah juga kejadian ada anak sesumbar gitu, sesumbar di sini. Kalau dilihat kasat mata cuman sedengkul itu. Sedengkul kaki air itu. Air Ciliwung sedengkul kaki? Iya, tapi terus? dia berbicara nggak sopan, jadi berkata-kata juga tidak bagus. Itu anak tenggelam. Oh, 3 hari baru ketemu. dalam keadaan? Sudah meninggal. Udah meninggal. Ya. Dan tidak jauh dari situ, kita loncat dia di situ. Temannya Nggak juga jauh dari... dia jatuh. Temannya bilang, jatuhnya di sini loh Pak, katanya. Iya, tapi kita cari, kita korek tuh batu, kita angkat, pasirnya nggak ada. Setelah 3 hari, ada yang bisa, namanya orang bisa ya komunikasi, coba komunikasi, akhirnya timbul, dan jasadnya ditemukan. Oh, maksudnya muncul ke permukaan ya? Ya, setelah 3 hari. Oh, minta tolong ke orang pintar ya? Ya. Dan ada, kalau masih ada juga fenomena yang kalau anak-anak sering berenang kan di sana ya. Berenang, ibu-ibu nyuci, masih ngalamin tuh Pak, di tahun-tahun itu tuh. Masih cuci di bawah semua. Nah, mereka kalau ada air besar, mau ada apa, ada tuh namanya timbul ya Pak, buaya. Bukannya nakut-nakutin, tapi dia memberi tanda, dia baik Pak. Memberi tanda supaya jangan ada yang mandi atau yang mencuci. Oh, buaya warna apa Pak? Putih, hitam? Itu warnanya biasa Pak. Warna coklat hitam coklat gitu ya? hitam ya. Tapi mereka tahu ya, anak-anak langsung minggir, ibu-ibunya berangkat. Nah, dan tidak lama memang air datang. Oh, jadi si buaya ini muncul memberi tanda kepada penduduk sekitar untuk segera meninggalkan Kali Ciliwung. Atau Iya. yang lagi mandi, yang lagi nyuci, biar pada bubar. Iya, itu Oke. hal positif ya Pak. Jadi memang masih dirasakan sampai sekarang. Dan di situ namanya ada kedung air ya, pusaran air. Dan waktu saat pembangunan jalan pun memakan 1 korban, bikin jembatan. Pembangunan jembatan maksudnya. Ya, Makan korbannya gimana?
kecelakaan kerja ya, kepleset, itu terjatuh ke dalam kali. Jatuh ke dalam Sungai Ciliwung? Iya, pada saat itu. Itu ceritanya gimana, Bang? Jembatan itu banyak pekerja kan, pekerja. Iya. Pada saat itu licin, konstruksi licin, dia jatuh, kebentur. Secara ya mungkin dia ngangkat semen atau dia mau angkat batu buat pondasi, terpleset. Kondisinya sih seperti itu aja, jatuh karena kecelakaan, bukan karena disebabkan ada unsur lain. Itu aja sih. Oh, berarti Kali Ciliwung ini masih menyimpan sejuta misteri ya sampai sekarang ya? Ya, makanya sampai sekarang banyak sih namanya yang dibilang mitos, bilang iya, tapi nyata juga ada gitu loh Pak. Banyak kan di sini dibilang namanya ada, konon ceritanya batu mustika gitu. Banyak yang uber. Oh, Sungai Ciliwung ada batu mustikanya, Ya, mengandung batu mustika. banyak orang yang minat, banyak tertarik, para spiritual yang ingin mempunyai, tapi pada saat ini, sampai saat ini belum bisa. Belum ketemu. Emang keistimewaan batu mustika itu apa, Bang? Ya tergantung untuk kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka buat apa? Misalnya penarikan uang, atau kekebalan, atau ke karisma. Ya tergantung mereka yang mau gitu. Dijadikan jimat gitu ya? Ya unsurnya jimat. Atau di banyak cara lah, mereka spiritual itu banyak cara. Tapi Abang menyaksikan sendiri mereka ngambil itu, coba narik batu mustika itu dari Kali Ciliwung ini. Pernah lihat kucing, bentuk kucing putih memakai kalung. Oh, itu maksudnya apa? Bentuk kucing, batu mustikanya? Iya, di kucing itu dipakai kalung. Oh, Setelah dideketin, hilang. nggak ada. Oh, tapi kucing ini berkeliaran sekitaran Kali Ciliwung ini? Dia loncat-loncat di batu-batu. Di batu-batu Kali Ciliwung ini? Iya. Oh, berarti itu yang diburu sama spiritual itu ya? Iya. Pesan untuk pemirsa di rumah, mereka kan kadang-kadang ada yang ke kali, atau anak-anak remaja, atau yang lagi arung jeram, atau pokoknya yang berwisata ke daerah yang banyak sungai, arus deras, khususnya Kali Ciliwung ini. Ada pesan nggak buat mereka-mereka yang di rumah? Ya pesan saya sih, sebelum aktivitas kita baca Bismillah, minta perlindungan, minta pada Yang Maha Kuasa. Kedua, jaga bicara, sikap, dimanapun berada sih, dimanapun sama ya. Dan jangan sesumbar. Oh ini tenang, ini cetek, ini gampang. Tidak semudah itu, tapi musibah akan datang tiba-tiba. Apalagi ini bicaranya kan alam. Kalau bisa jaga diri baik-baik. Itu aja sih dari saya. Oh, berarti pesan dari Bang Robi, jangan lupa baca doa, terus jangan sesumbar atau jangan berkata kasar atau sombong lah ya. Iya. Oke Bang Robi, super sekali kisah nyatanya dari tahun 1940-an. Dengar-dengar cerita, terus kejadiannya terulang kembali di tahun 2003. Dengar sendiri langsung suara gamelan tersebut. Terus beberapa orang juga ada yang sampai makan korban dari Kali Ciliwungnya yang pas pekerjaan jembatan, pembuatan jembatan. Tapi mudah-mudahan itu semua ada hikmah. Jadi kita ambil hikmah, semoga jadi pelajaran. Oke Sobat FB, sekian dulu cerita seram kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan buat Bang Robi sebagai narasumber terima kasih juga. Semoga kita ambil pelajaran dari setiap kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.